Mas, rumah bintang Emon di mana ya? Rumah bintang Emon yang temanya minimalis dan Japandi. Itu, yang itu. Iya. Yang rencananya mau pakai patung naga di depan tapi nggak dibolehin sama Alca. Iya, Yang itu. ini, Mas. Oh, Iya, itu. Nah, thank you deh. Akhirnya nyampe juga ke rumah pertama gua. Ya mungkin kekurangan gitu ya tetangga di sekitar ini yang tadi baju merah agak berisik Mana ya. patung naganya? Nggak dibolehin ya? Kasian deh. Rumah saya ada. Masih diam ya, pergi kamu. Itulah namanya orang hidup kan ada. Kita ngobrol langsung sama yang bangun rumah ini kok. Ini dia, Siap. Pak Nardi. Akhirnya Sehat, Mas. berjumpa lagi sehat. Ini Pak Nardi yang punya JN, Siap. yang bantuin rumah ini dari awal sampai udah mau kelar gini. Yang ngebanusin kita kucing-kucing ini juga Pak Nardi nih. Dulu satu loh perasaan. Nah kan itu koning. Pak Nardi ini saya mau update. Ini kita nih kalau kasaran kita udah berapa persen nih Pak Nardi? 90% mas. Serius sebenarnya? Iya. 90%. 90%. Tapi iya sih. Saya Udah setiap lain, kan? datang tuh beda lagi. Oke, kita mulai dari depan kali Pak Nardi ya. Yes. Ini kasih tahu ke teman-teman ini tuh apa dan konsepnya apa ini Pak Nardi nih? Nah, rumah ini cukup unik ya mas. Yes. Karena kan kita menggabungkan dua konsep antara tropikal. Yes. Maka kalau dilihat atasnya banyak nuansa kayu dan lain sebagainya. Oke. Sama Japandi. Oke. Nah, Itu dua-duanya Alca tuh ya? nah, karena konsep itu kita memang mesti punya banyak bentuk-bentuk yang agak Japandi kayak ini pagar kita nih kan. Oh iya nih. Nah, pagar kita ini juga cukup unik ini. Dia meniru nuansa Jepang, cuman Yes. kan biasanya ini kertas ya mas. Lah Ini kan ini? biasanya kertas. Cuman kita ganti polikarbonet. Oh Jadi iya. dia punya umur yang lebih lama. Benar. Terus kita juga udah selesaikan kanopi. Heeh. Bagian atas kanopi, ini kanopi sekaligus gate akses menuju ke area gazebo. Kanopi ini keren mas. Ini Kenapa? bahannya pilihan Mas Bintang memang cakep lah ini. Oke. Ini Rosan, ini pakainya Rosan punya nih. Rosan. Mantap nih. Kenapa saya suka rosan mas? Karena? Mirip kayu. Oh. Tidak glossy. Nuansanya tuh matte dan kalem gitu, bagus lah. Jadi memang ada level-level lain yang kalau kelihatan tuh agak-agak ini bukan kayu nih. Nah, Cepet ketahuan gitu ya. cepat ketawanya kayak printing gitu. Oh. Nah, kalau ini kan natural looknya itu bagus. Memang cakep ya. Oke. Memang ada sedikit kerumitan ya Mas Bintang. Bahwa? Kerumitannya di sambungan. Nah, ini kalau Kenapa ini? sambungan ini pembuatannya unik ini. Kenapa ini? Karena tidak ada bahannya. Kita harus bikin sendiri untuk sambungan Ini yang tengah ini. Betul. Sambungan ini kita bikin, jadi ada namanya T-joint Mas. Oke. T-nya kita pasang, cuman T itu kan warnanya putih ya. Oke. Nah, jadi kita harus kelupasin kulitnya rosan satu-satu buat ditempel-tempelin supaya dia nuansanya sama. Ya, itu. Ini yang tipis ini tengah ini. Yang ini nih Mas. Oh yang ini kan. Yang memanjang ini. Ini kenapa disambung Pak Nardi? Karena memang dia panjangnya kan Segini nyampe. aja ya? Iya. Oh. Tapi untuk ngebuat T-jointnya ini, ya itu yang jadi PR. Semoga kedepannya ada. Keren, mantap. Wah, langsung bikin Pak Nardi dong. By JN. Rosan dong bro, yang bikin itu Oh kan iya, barangnya bener. dia. Kita kolaborasi sama JN boleh. Ini masukan juga kan ya Mas? ya? Benar, ada T-jointnya. kebutuhan gini tuh ada. Benar, daripada kita harus merekayasa kan Yes. ya. Terus kemudian kita udah selesaikan juga walkway yang menuju ke gazebo. Cuma ini salah satu bagian yang gue demen banget deh. Karena dari luar kan nggak kelihatan. Gue baru lihat ini jadi kepasang nih sekarang juga pas kesini. Oh my god. Ini kalau ada orang Jepang main di sini tuh kayak, oh ini homey banget ya. Minder dia. lebay. Enggak, buat gue tuh happy banget karena tahu dari sebelumnya kan, benar nih. Betul. Beda banget sama yang Yes. sebelumnya dan sesuai dengan bayangan gua dan Alca. Betul. Cakep. Walkway ini uniknya gini Mas. Jadi pada saat orang naik nih, ada nuansa yang didapat tuh macam-macam. Dari mulai kerikil di sebelah, Yes. ini kiri kanan kita langsung ini nanti akan ada kerikil. Oh. Di sebelah sananya itu vegetasi, baik itu rumput maupun tanaman ya Mas. Nanti Iya. mungkin bisa kalatea atau Sawit. Jangan, nanti ada orang Sawit. yang panen di situ. Bahaya Terus juga. kemudian dinding batu alamnya ini juga buat jadi nuansanya agak beda. Ini kan dulu nggak ada. Dulu bukannya ada Pak yang ini ya? Nggak ada bro. Yang sini.
Enggak ada ya? Nggak ada. Oh. Ini kita pasang full ini. Nah, ini tuh saya ingat ada alasannya dulu dipakein ini. Biar apa deh Pak Nah, Nardi? tropikalnya lebih keluar lagi. Oke. Cuman makanya kita memadukan antara si tropikal ketemu si Japandi ini supaya nggak terlalu apa ya? Sorry berarti Pak Nardi. Berarti tropical itu aksen yang umumnya adalah batu dan kayu-kayuan. Benar. Oke. Tapi Japandi kan juga ada irisan ya. Batu gini masih sering juga dipakai di konsep Japandi. Oh benar yang apa lampu-lampu Kadang-kadang kayak gitu begitu. ya. Nah, ini masih masuk nih. Nah, nanti tinggal tanaman-tanamannya nih yang akan kita bikin keren di sini. Karena sekaligus kan penyaring udara ya. Oh Jadi benar. lebih fresh di dalam sini. Agar juga biar kita duduk di sana ini belum di-spill nih Mas. Belum. Jangan Sini, dulu. hijau Sini, mantep. sini hijau, aksesnya enak. Ai. Nanti ada lampu-lampu taman di sini. Jadi kelihatan lebih cakep. Disewain bisa nih teman-teman yang kalau mau syuting di sini ya. Iya, benar. Priwet atau apa, kabarin Podcast aja. bisa. Private. Oh iya bisa sih. Iya. Bisa. Ini dia. Mari Pak Nari duduk. Ya, ini cakep mas. Ai. Lah, Ini decking ini. ini juga. Saya kira dari sini ini kayu. Ini decking. Oke. Decking ini tahan air. Ini bagus. Terus posisi si decking ini sama juga Rosan punya juga. Ini Saya tuh lihat mas, kualitasnya memang oke sih. kacau. Cakep sih. Maksudnya feels kayunya kan nggak rata kan. Sumpah saya tadi dari sini, sih kan belum tahu area sini nih, benar di terakhir datang tuh belum ada giniannya, masih semen. Masuk sini cakep. Sini tuh sih kira kayu tadi loh. Oh. Ini sengaja kemarin juga belum kita pasang bagian siku L-nya. Oh. Baru dipasang kayaknya semalam mas. Oke. Nah, ruang ini mungkin kalau di layar kelihatan kayak, ih gede banget Tang, gede banget. Kalau keluargamu tidak 9, misalnya kalau ngumpul keluarga, wah inilah tempat yang cocok. Saya kalau boleh saran mas Firman, Yes. jangan gelar tikar. Ini udah bersih, udah cukup. Baru di pikiran itu. perlu, gelar jangan- tikar, belas jangan gelar mangka. tikar. Aduh. Nggak usah pakai tikar ya? Langsung aja. Biar tetap cakep ya? Oke, boleh. Nanti disaranin. Japandinya ini mas. Ini Oke. uniknya lagi, dia bisa dibuka juga. Mas, wah. Nah, dia Oh bisa my jadi God. akses udara juga. Oh my God. Itulah kenapa saya kemarin dari awal bangunan ini kita udah bilang mas di sini harus bambu Cina atau bambu Iya. kuning kecil itu karena nanti jadi bagus banget. Tuh. Siapa banget. Cuma jangan siang gini ya mungkin agak sore lah ya kalau Iya dibuka. benar. Ingat kita di Tangerang Selatan. Iya bangunannya tropikal, negaranya tropis. Iya. Ini sebenarnya kalau di Bandung area atas oke nih sebenarnya. Cakep banget ya. Iya. Oh sini, jangan lupakan Go. ini Mas Bintang. Apa ini? Ini kayu solid. Meskipun dalamnya sebetulnya besi. Oh Ini kan cover. my god. Ini kan kayu beneran kayu. Nah, kita nggak bisa sembarang pakai material, Mas. Makanya kan saya bilang Rosan ini oke lah. Karena dia pada saat ketemu kayu, ini kan kayu semua, Mas. Kayu jati semua. Ini juga kayu semua. Kayak nyambung, jadinya kayak Tuh. nyambung. Atapnya juga sama. Cakep. Tuh, cakep ya. Maksudnya ketemunya tuh ya mesti ketemu gitu. Iya. Nah ini yang saya bilang kalau tiba-tiba ketemu glossy atau yang berkilat-kilat kan. Gitu Gitu ya. soalnya ada perbandingan kayu aslinya Nah, gitu ya. Di sini kayu aslinya. Oh keren. Pak Nardi, tapi ini kan kayu nih, asli kan si ininya. Covernya ya, Mas? Iya, covernya itu kan. Bagaimana menangani ini kan dia kena sinar, kena hujan. Ini treatment untuk merawatnya nanti gimana ya? Oke, sebetulnya tuh jenis kayu juga ya. Kalau Pengaruh kayunya besar jati di ke situ. atas gitu, itu aman sebetulnya, udah relatif lebih aman. Tapi juga perlu coatingnya, Mas. Ini kita pakai coating. Ada coatingnya juga. Oke. Itu yang ngebuat dia juga jadi lebih awet. Oke. Nah, saya kebetulan bukan pecinta glossy. Ada juga yang kayu yang Emang pengen dibuat. mengkilap. Padahal menurut saya emang sukanya. cakapan mengkilap sih. Oh, itu. Iya. Terus ada ukiran naganya kan biar. Itulah Garuda ya, Garuda jangan naga Sekarang mulu. Garuda ya. Oke. Naga di sana, Garuda di sini. Nggak sabar banget. Bagus. Nah, yang bisa dikasih naga nanti di sini mungkin, Mas. Di sini nih. Jangan kalau itu kayak organisasi naga hitam. Tahu itu gak logonya Mortal Kombat? Mortal Kombat bener jangan. Kita pasang di jangan, sini, jangan. kasih akrilik nyala. Cakep banget naganya keluar. Didiemin Alca 2 bulan. Tapi ini cakep. Ini berarti nanti kita tuh dia tinggal lesehan aja di sini benar ya. Jadi
Dulu tuh ada kepikiran sini ada lubangnya kan ya, benar ya? Oh, yang sunken Masuk ya? kaki Sunken, set. ya. Cuma Alca takutnya itu jadi tempat kucing Benar. masuk-masuk soalnya Benar. ibu mertua sama Alca ke kucing tuh agak-agak takut. Oh, sama ini Mas, saya mau usul ini. Apalagi, usul apa lagi? Kalau boleh, kalau pakai decking kan harus ada space Oke. jarak. Oke. Nah, kalau teman saya nggak tahu temannya Mas Bintang. Kalau teman saya tuh banyak yang jorok Mas. Bagaimana? Ntar dia makan ciki, Oh, masuk-masuk cikinya iya. dimasukin. Nah, yang kayak gitu tuh mohon di Jaga-jaga ya, diingetin ya. Tapi ini kalau kita tambal tengahnya gitu Nggak malah boleh. jelek ya? Memang aturan cara pemasangan decking harus ada space-nya. Nah, itulah teman-teman kenapa bangun rumah tuh harus ada kontraktornya ya. Ya itu. Yang kita kira kayak, ini kayaknya bisa deh. Ternyata ada ininya tata caranya. Ini juga membantu kita nanti untuk maintenance juga. Kan ini ada spacernya untuk ngatur jaraknya. Oh iya. Nah, Iya, cuman benar sih. kalau ketemu yang jorok-jorok tadi itu Mas, nah itu ya Hati-hati. riskan. Jangan macem-macem. Oke. Ay, Diselipin. mantap cakep banget. Ini tempat Ini pohon, dep, nembak ke situ, Ay. mana ya, saya juga tidak sabar menanti semuanya terpasang. Nah, si ruangan ini connecting ke ruang kreatif nih. Ya, kita nyebutnya ruang kreatif. Ini yang kemarin diminta Alca. nah untuk nyimpan bantal. Oh, ih, atau banyak apa, banget ini bisa barang di kita sini. nih. Banyak banget space penyimpanannya. Jadi ini sebenarnya kursi kan ya, benar biasa. Nongkrong. Sini bisa. Dar. Rumah ini cakepnya ini Mas Mi. Kita di sini ya. Tadi Iya. di luar panas kan ya? Iya. Di sini udah nggak panas. Mi. Nggak berasa. Udaranya memang udah langsung beda gitu. Luar sama di. Ini nggak ada AC, Saya nggak ada lepas apa aja. ya? Nggak ada. Belum ada. Nanti AC-nya di sini. Kita cover dari situ. Udah siap tempatnya tuh. Nih. Tuh cover AC-nya. Tuh, nggak kelihatan. Mantap banget. Jadi nggak kelihatan ada AC-nya. Bener kayak. Dan nanti kalau ada orang, kok ruangan lu dingin ya, Tang? Itulah kalau pemilik rumahnya sering sholat, sering berbuat baik. Teduh gitu rumah. Betul. Disarankan makannya sushi kalau di sini. Pecel lele kurang masuk sih. Nggak boleh pecel lele. Oke, ini jadi ruang kreatif. Gua kalau iseng-iseng pengen kerja di rumah, sebenarnya ada ruangan gua lagi di atas. Tapi ini kan kalau lagi ngumpul, yang laki-laki atau temenan siapa mau ke sini, di sana masih bisa difungsikan yang lain gitu. Tinggal tutup. Duet. Main PS Main PS juga bisa, iya. bisa. Mantap. Mantap. Der. Nah, ini kan open air ya Mas. Tapi ademnya lebih adem lagi di sini. Iya benar. Ini kan ada struktur aslinya begini juga, Iya. ada pengaruh. Ada pengaruh kan memang kita benerin juga tuh atas-atasnya. Oh iya. Putih Mas ya. Tuh. Cakep banget. Udah bersih. Keluar dari sini masuk kolam koi. Oh my god. Nah nanti kalau lumut Mas ini biasanya yang hijau kita pertahanin, yang agak Iya. coklat kita bersihin. Oh iya. Nah, nanti air baru lah. Benar. Tapi hebatnya kolam ini ikannya hidup Mas. Dari awal kan. Kita Jadi dia menemani proses pembangunan rumah ini ya. Iya. Dari awal sampai sekarang. Keren, masih hidup. Dan teman-temannya, nice. Nah terus yang gue suka juga, usulan dari teman-teman Jen dari awal memang ini tuh pengen dibikin kaca semua biar rumah tuh kelihatan lega dari sini nih. Jadi bisa saling lihat dari berbagai sisi tapi kayak tetap berasa luas. Nah gue tadi aslinya tuh ini pengen dipasangin apa gitu kayak ketutupan tapi dikasih idenya close gini. Kaca. Full kaca. Mantap banget. Nice. Ini ngintip dulu ya Mas. Ini sebenarnya saya tuh pengen review Ngintip dikit dulu. tapi masih dibungkus padat. Oke lah, Iya. kalau tipis mah nggak apa-apa ya. Tipis nggak apa-apa. Kita Ini bikin tipis. meja kayu kita terbuat dari trem besi. Ini tahu kan Mas dramanya ini kan cukup panjang ya. Iya. Pemilihan top Jadi table-nya. pilih lembarnya tuh ternyata macam-macam karena kan Tak gunting. mau full dari pohonnya ya aslinya cuma Iya. bentuknya kan macam-macam. Kita spill dikit kali ya. Katanya. Cakep. Utuh ya berarti atasnya. Utuh. Gue dari awal emang nitipnya ini pengen meja makan kayu.
biar kayak di ayam Soeharti kayak berasa gitu. Dapat ini. Udah 2 menu kita sebut Mas, sushi sama ayam Suharti hari ini. Terus bawahnya kita juga pakai yang model pasak kuno gini Mas. Wow. Kan kemarin Mas Bin minta pijakan kaki kan? Yes. Nah itu nanti bisa dipakai di tengahnya. Mantap. Kita tutup lagi. Nanti Biar lah ya, kepo. spill-nya pas udah jadi ya. Sudah jadi. Kita tampilkan utuhnya pas udah jadi. Ini juga bagian dari perencanaan agar tetap ini, benar di apa? Nuansa tropikalnya masih Nuansa ada. tropikal. Apalagi kalau barang itu Mas yang di luar rumah sama di dalam rumah seharusnya lebih terlihat mahal yang di dalam rumah. Nah itu yang kenapa waktu Mas Bintang pilih Rosan saya langsung oke karena looks-nya kelihatan kan masih kayu Mantap, banget. iya, mantap. Iya, terlihat kayu, nggak terlihat plastiknya Yes. gitu. Berarti ruang tengahnya ya Allah Pak, bener Pak. Saya tuh dari desain tuh ngerasa kecil loh. Tapi gede Kecil nih, Mas. kayak kok begini ternyata aslinya gede. Iya. Kalau waktu itu nggak disaranin Pak Nardi, dinding ini mau gue bongkar juga. Jadi sebelah kan ada kamar tamu. Kamar, iya, benar. Itu pengen gue losin biar gede. Ternyata Cukup Mas ini Mas. Cukup. Ini masih ada ini aja jadi kelihatan sempit kan, tapi Iya. sebenarnya masih gede banget. Masih gede banget. Nah, ini lagi-lagi ini adalah usulan JN di sini. Di sini itu direncanakan sebagai apa sebutannya itu Pak Nardi ya? Semacam foyer ya. Oh ya. Untuk menerima tamu yang Yes. mungkin nggak terlalu dekat gitu. Iya. Ups, bukan gitu dong maksudnya. Ya kan? Lu kamera langsung belok ngapain? Dia ini pada nuduh saya introvert nggak mau ketemu orang, Oh, Pak oke. Nardi. Nggak gitu, Nas. Balik lagi fokusnya, kenapa harus ke gua sih? Orang ini ada 2 orangnya. Kok 2 kamera dua-duanya ke gua? Iya. Nah, jadi ini tuh buat tamu. Karena iya di dalam tuh nggak ada ruang tamu, Pak Nardi ya. Betul. Sebenarnya ya. Betul. Ruang mingle-nya mungkin bisa di gazebo atau di gazebo ruang atau apa, kreatif. ha-ha. Betul. Tapi kalau untuk ruang tamu yang menerima tamu kan memang apa ya? Ada juga tamu kan ada layer juga ya. Masa Betul, tukang betul, galon betul. Betul. aksesnya kan bisa lewat sini. Terus kemudian mungkin ada yang orang pajak mungkin janganlah ya, jangan kalau mungkin datang gitu Iya, kan. mungkin pokoknya orang-orang yang ya udah ada tempatnya lah Ya, gitu. masa diajak ke gazebo kan Bener. aneh kan. Mungkin di ada yang sini. ngerokok. Nah, Bisa itu kan. Oh. Nah, ngomong-ngomong cakep. soal merokok, Mas, makanya di sini ada vertical garden-nya. Jadi kita duduk di sini. Sini ada vertical garden. Ini full ini, menutup bagian sini, Mas, supaya nggak terlalu terbuka banget, tapi nggak nutup gitu. Ai, cakep juga. Itu ini. artinya kalau Cakep deh. tadi ngomong-ngomong soal ngerokok, dia udah bisa tembus nyortir keluar juga. langsung. Tapi sekarang tuh katanya memang ini ya benar ya. Maksudnya secara budaya dan permintaan makin di sini tuh ruang tamu tuh makin nggak relevan apa Betul, gimana? Betul. Di beberapa desain kami belakangan juga kebanyakan ya, Mas, itu ruang untuk tinggal atau private area itu di Iya. lantai 2. Mirip-mirip Mas Bintang punya. Hampir Oke. semua desain di Oke. belakangan. Di bawah itu ruang mingle. Artinya kalau kita menyebut tamu yang berkunjung ya hampir semua punya kedekatan dan bisa Oke. dimasak bareng kayak gitu-gitu. Oh iya lingkarnya Circle-nya dekat udah gitu masuk, ya. iya. Kira-kira kayak gitu. Jadi soalnya kemarin kan ngobrol juga sama ibu kan. Nah ibu kan ya memang Anggapannya beda ya. iya, terus juga ya mungkin old style kali ya. Tiap Betul. rumah ini ruang tamunya di mana, Tang? Nanti kalau Nah. tamu datang gimana? Kan ini mah ruang keluarga kamu. Kenapa ini? Itu kemarin sempat menemui problema di situ terus dipecahinnya. Oh, ini ada ruang tamu di Ada luar. area. Ini ternyata besar juga, Mas. Gede. Saya Besar. tuh lihat di desain lagi-lagi berasa aduh kok kayak Terus kecil kita ya. punya dinding terakota ini kan buat background kita ngobrol. Ini kita bayangin coklatnya ini nyambung sama terakotanya, nyambung lagi sama ijonya yang dari vertical garden. Cakep, Mas. Ay, cakep. Terus ketemu batu. Ini kita jam 12 loh, di luar tuh terang banget tuh. Iya. Panas banget, tapi di sini aman aja. Enak-enak aja. Itulah keren. Hawa panasnya tuh nggak nyampe. Wah, apalagi nanti ada vertikal ini nanti ya. Nah, lebih Adem lagi. betul kan. Saya inget tuh Mas Bintang cerita, kita pengen kalau pas keluarga kumpul makan di meja makan, lihat jendela masih kelihatan keluar tapi kitanya nggak terlalu kelihatan. Yes, Nah, yes. Wah, ada mantap layer-layernya. bener, ya Allah. 90% nih guys, mantap. dikit lagi. Enggak, ini tuh jendelanya dulu
Kalau masih inget nih. Udah ya. Keropos. Agak keropos karena kayu kan. Ini juga kayu ya? Iya. Iya dulu tuh udah agak keropos, ada lain-lainnya lah. Fun fact-nya Mas, yang ganti cuma 1 jendela doang. Sisanya kalau perbaiki. Hakikat renovasi itu yang paling yes. Ini bukan baru. Yang ini? Iya. Ini bingkainya? Iya, pasti yang lama. Masa? Yes. Enggak lah. Biar nggak mahal kalau semua ganti. Loh, itu nanti saya kan tahu bingkainya itu agak-agak keropos. Coba gitu, dicari, nggak ada kan? Oh. Gitu. Hakikat renovasi. Hakikat renovasi kita harus, ya itu. Makanya saya nggak terima banyak pekerjaan renovasi itu betulnya. Karena kita harus pilih-pilih. Kayak ini kan kayunya bagus Mas. Kalau kayunya bagus, mending nggak usah diganti. Kalau Sayang masih bisa gitu ya. diperbaiki. Ini contoh yang diperbaiki. Itulah. Tapi finishingnya nih yang menurut saya juga cukup bagus. Itulah. Alhamdulillah orang tuh kalau dapat kontraktor baik asal beli ini itu. Aduh. Kalau bisa gue masukin kartu keluarga, masukin. Nah, kisi-kisi ini Pak Nardi. Yes, Saya tuh emang kalau dari luar ngelihatnya kayak cakep. betul. Tapi apakah fungsi utama sebenarnya? Fungsinya ada 2 Mas. Yang pertama dia menghalangi direct lighting dari matahari. Yang kan jadi indirect ya, agak berkurang. Di Iya. bagian sini nggak terlalu langsung panas. Iya, gitu. dulu pas awal kita ngecek sampai sini nih. Benar. Si cahayanya Ini sampai agak lumayan sedikit sini nih. berkurang. Nanti kan tentatif Mas Bin mau kasih di sini apakah ada tirainya atau enggak. Tapi enggak pun sudah jauh berkurang. Itu fungsi dia yang pertama. Oke. Selain estetika yang tadi ya, Yep. yang keduanya adalah menutupin AC Mas. Itu kabel besar itu kan kabel AC itu. Nah, jadi AC-nya bisa tercover. Rumah ini ada AC-nya, tapi AC-nya di mana orang jadi nggak tahu lah, kira-kira kayak gitu. Kalau nggak merhatiin betul ya Mas, oh ada AC-nya nih. Kita berusaha umpet-umpetin. Di sini ada juga. Oh, di si AC outdoor gitu ya. Nah, outdoor ya AC itu yang harus kita umpetin lah. Tapi masih bisa di-maintain dengan mudah. Iya. Kan tinggal lompat sini sedikit misalkan. Akses selalu ada. Cakep banget. Itu caranya. Oke. Ah, ini sebenarnya kan ada di atas itu ada kamar gua sama kamar Sabin. Tapi kamar gua nanti dulu deh. Siap. Masih ada Alca tidur soalnya. Kita ke kamar Sabin dulu. Iya. Go. Oke, let's go. Ini juga belum selesai, Mas. Iya. Kenapa? Karena ada yang custom. Oh, benar. Mbak Alca kan mau bahkan sampai ke wallpapernya pun. Hai, Iya kan? wallpapernya itu dia tuh benar-benar. Saya nggak mau ada yang gambarnya ini apa bisa nggak ya? Bener. Jadi gambar-gambar itu tetap dengan Iya. kurasinya Alca. Padahal saya udah ngumpetin pecel lele 1 ketahuan ya Mas. Itulah. Jadi dia tuh gambar kecil-kecil. Keluar pastry Mas. Itu yang dititipin Alca tuh makanan-makanan yang disuka. Bener. Ada satu Pak Nardi masukin pecel lele. Iya. Pak Nardi tahu yang gue suka. Ketahuan. Tapi ketahuan. Ini lele siapa nih di sini? Aduh. Nah, ini kamarnya Sabin ya, Pak ya? Iya. Oke. Nah, kalau ini nantinya Mas, sebagai orang Asia kan kita masuk ke ruangan pasti lepas. Betul. Nah, posisinya ada begitu. Tapi Iya. kalau sekarang belum pembersihan Saya kan ini belum jadi juga. Nah, Apa? Dari kecil punya kamar. Nggak benar, Sabin, nggak benar. Terlalu hidupnya terlalu. terlalu ya. Hai. Kamarnya dulu waktu kecil segini juga nggak? Jangan ditanyain. Udah. Oke. Kamar, maksudnya yang kamar apa? Kamar mandi aja nggak segede gini. jangan. Nah, dulu tidur barengan kan 9 brothers. So we have to ya like that lah ya, pokoknya bagus lah. Oh, Sabin kalau mendengar cerita om tantenya mungkin kayak mitos kali kayak, hah masa sih? Gitu. Jangan Sabin beruntung kamu. Oke, ini ruangan Sabin. Sebenarnya kan Sabin juga timeline masuk sini mungkin masih 1 tahunan ya, benar Iya. Jadi mungkin ini lebih ke tempat dia main, tempat dia ya kalau mau tidur pisah pisah sama kita mulai diajarin Sudah ada tapi ya nanti Tuh. di tahun kesekian. Gini enak nih. Ini buat taruh trofas. Trofas itu apa? Tempat ini ya, tempat untuk mainan-mainan. Oh. Ini kan ada kotaknya yang dari Ay, plastik bagus. gitu. Cakep. Kita udah siapin ke situ. Termasuk wardrobe yang di belakang. Terus sama, nah ini yang
dari awal ini adalah Saya bagian pikir ya. spesialnya rumah ini ya. Oh my god, udah disebut bagian spesial jangan macam-macam loh. Jadi awalnya memang ada ruangan di atas itu, tapi fungsinya apa Pak Nardi? Gudang itu ya? Kalau dulu tuh Gudang bukan? gudang akses 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 ke ini akses, air ya? iya. Akses. Tangganya pun waktu itu masih Oh iya, tangga muter waktu itu. tangga muter. Tangga damkar tuh ada yang bisa Yes. gitu ada tuh merasa. Akhirnya dibikinin kita ada aksesnya. Oh, untuk ke atas. Nah ini dia balik ke segmen yang gue suka kalau Mbak Nardi. Kita tuh nanya-nanya pertanyaan-pertanyaan kosong dari orang-orang yang baru pertama kali bangun rumah. Kan nggak ngerti apa-apa kita. Benar. Kadang ketemu sama orang-orang yang justru memanfaatkan ketidaktahuan kita. Ya Pak ya, di lapangan banyak gitu ya. Nah ini gue udah menghimpun pertanyaan dari yang lalu-lalu. Nah kita ke yang pertama. Pak Nardi, Yes. mitos bangun rumah apa yang bikin Pak Nardi pengen banting palu, pengen banting apa deh, kayak ini enggak kayak gini sebenarnya. Renovasi itu lebih murah. Itu mitos yang paling ini sebenarnya. Nggak ada, Mas. Walaupun ada yang berargumen kayak, lah kan bangunannya udah ada, kita tinggal ini tipis-tipis. Basic bangunannya nih, kolom-kolomnya ada gitu. Karena gini, Mas. Kecuali dia hanya mau apa? Ya udah emang mengubah lebih fresh gitu. iya, Lebih fresh bukan itu bukan oke lah. kepentingan pengen sesuai yang dia mau Oh, gitu. tapi selama ada keinginan dan lain sebagainya, lebih murah bangun dari tanah. Oh. Lebih murah dari tanah. Karena kan semua terkonsep. Ini juga mitos yang teman-teman mungkin juga harus ini ya. Kalau kita bangun rumah dari tanah itu lini masanya kan lurus saja. Prosesnya dari timeline pertama kita bikin pondasi, kemudian naik ke kolom, lalu naik ke atap, lalu masang dinding atau arsitektural, kemudian ngehias dalam selesai. Oh, secara timeline gitu. Landscape mungkin gitu selesai. Tapi kalau renovasi itu kadang bisa mundur juga. Maju nih kita udah nih, tiba-tiba di tengah kita menemukan sesuatu. Masalah harus diberesin. Kita mundur lagi, balik lagi ke belakang. Terus ada terutama rumah-rumah yang agak tua, Mas, itu lebih berisiko lagi. Kenapa? Karena kebanyakan kan tidak punya layout, tidak punya gambar kerja Oh, di iya, benar. idenya sebelumnya. Benar, Jadi di tengah jalan kita menemukan sesuatu, ulang lagi. Oh, Jadi kalau dibilang renovasi lebih murah itu sebetulnya tergantung renovasinya. Benar. Lu mau kayak gimana? saya mau dicat ulang aja. Wah, itu. Ya udah bener. Tapi juga nggak juga sih, Mas. Ada momen tertentu saya pernah diminta mengecat cagar budaya, Mas. Pekerjaan kami itu pemulihan pemugaran cagar budaya. Oke. Cagar budaya artinya bangunannya didirikan bukan lagi kepala 2000 tapi kepala 18. Masa sih, Pak? Iya. Di daerah Banten kita pernah bikin untuk cagar budaya dan itu real, Mas. Cuman yang menjadi bikin agak jadi repot, cat yang diproduksi waktu itu di zaman Indonesia sekarang nih nggak ada. Jadi kita harus cek satu-satu, bikin riset yang catnya dulu pakai apa dan lain sebagainya gitu. Nah itu juga bisa jadi lebih mahal, karena kan harus trial dulu pakai ini. Iya. Kan yang tidak boleh kalau pemugaran cagar budaya itu merusak, Mas. Itu kan pasti nggak boleh dong. Iya. Dia barang dari lama kan. Bener. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan lah Terotak, step by gimana stepnya. caranya. Jadi ya itu. Tuh guys ya, mitos. Kalau renov rumah lebih Murah daripada bangun rumah. Tergantung. Lu kalau renovnya cuma nambah pipa, mengecat, ya. Tapi kalau pengen bagusnya kayak gini, karena gua awalnya mikirnya gitu juga. Udah deh, bangunan udah ada, ya udah tinggal kita sesuaikan maunya gimana. Loh. Loh, Iya, ini Oh gitu. kalau tempat Mas Bintang ini bukan renov sebetulnya. Oke, Ganti rumah. ganti rumah ya. Iya. Oke, dikit-dikit. Oke. Oke. Yang kedua, material apa Ya. yang klien tuh sering maksa pengen yang mahal, padahal sebenarnya nggak perlu-perlu banget benar nih. Material apa? Padahal buang Klien- duit gitu lah. Nah ini juga relatif ya, Mas. Oke. Maksudnya preferensi orang Tergantung, juga beda-beda. iya. Ada juga orang yang sukanya pakai pure marmer misalkan. Kan sebetulnya diturunkan ke granit atau keramik kan Masih bisa. Oh iya, Gitu oke kan. oke. Tapi oke, kan oke. kalau memang dia punya apa ya? Emang suka mungkin dengan itu. emosinya dia lebih terbangun kalau dia pakai Marmer. marmer. Ya emang emosi sih mahal banget kan ya. Oh benar. Tapi mungkin itu relatif ya. Oke. Contoh yang kayak begitu. Yang kedua penggunaan kayak material yang natural base kayak kayu dan lain sebagainya.
Itu juga sebetulnya grade-nya kan sangat banyak ya. Oh, Grade-nya sangat banyak. jadi emang yang bikin tembus ke harga-harga yang udah masuknya luar biasa mah ini emang Ego, boleh nggak ya ngomong ego ya? boleh Nah, lah. ego. Biasanya di situ. Kepuasan pribadi. Betul. Saya mau yang datang nanti tamu ngeliatnya ini, ya itu udah beda. Iya. Nggak apa-apa selama lu punya duit emang nggak apa-apa. Cuma yang bikin lonjakannya jauh itu ya benar. Karena yang basic-basic tuh basic keperluan rumah mah ketaker bisa gitu ya. Iya, lampu contoh mas. Saya Yes. pernah nih di salah satu pekerjaan yang kita buat ya. Oke. Hampir akhirnya lampu tuh saya nggak pegang sama sekali. Karena Mereknya nanti mas bisa googling ya. Oke, Merek ini apa ya? karena ini unik dan susah. Coba, Pak. Mereknya Serif. serif. Serif aja belakangnya Cowboy dong, P. Serif gitu ya. Mereknya itu. Oke. Lampunya modelnya kayak kayu-kayu, tidak beraturan. Kayu terus lampu kayu. Kayak yang di lobby-lobby hotel gitu kan? Benar, Iya. yang merek Serif. Oke. Harga lampunya mas 600 juta mas. Saya pegang aja nggak berani. Ah. Satu lampu chandelier saja. Nah itu contoh yang kayak gitu. Bisa nggak lampu itu digantikan yang harga 2 juta, 3 juta? Sangat bisa mas Bintang. Tapi kan Karena keperluannya terang ya. keperluannya kan terang. 600 mas. Saya sampai bilang ini yang khusus bagian ini kayaknya saya nggak pasang deh. Jangan deh. Karena kalau jatuh Terkesenggol. untungnya yang lain bubar semua. Serif. Serif pakai P. Pakai H apa enggak benar ya? Nggak. SASE RIP. Ya Allah. Agak jarang itu berarti ya? Iya, Karena ini saya tadi salah nulis aja nggak dibenerin. bener. Agak jarang. Dan di Jakarta mas khususnya udah banyak banget yang pakai. Actually. Nih, Berarti di Jakarta tuh orang kaya banget banyak ya bener ya? banyak sih. Ngapain sih? Masih pada kerja gini-gini. Banyak banget. Oh, Ini iya. fun gila. fact, ini contoh yang Yes. sederhana saja. Jadi nggak bisa dibilang mana. Makanya tugasnya kan saya ada tim arsitek juga ya mas. Itu bukan menyodorkan egonya arsitek, tapi lebih ke konsultasi saja. Kebutuhannya untuk apanya sih gitu. Oke, lu ngejar apanya? Betul. Oh, ini ada gitu. Oke. Karena unlimited, membangun itu unlimited. Bisa mahal banget ya. Unlimited. Nah Kalau itu ini- mitos kedua mas, sorry saya potong. Kalau ada orang bilang ngebangun di Jakarta 7 juta per meter atau 8 juta per meter, Iya. 10 juta per meter. Enggak. Mau 100 juta per meter juga bisa mas. Oh ya, tergantung orangnya Iya. maunya apa. Ya. Barangnya diisi apa aja. Tapi masih ada 100 juta semeter sih, Pak. Apa? Masih ada 100 juta semeter. Kalau rumah-rumah di daerah tertentu ya mas, kalau misalkan nih kita punya rumah di Bukit Golf Pondok Indah misalkan, mau nggak rumah dibangun 5 juta per meter atau 7 juta per meter? Enggak ya. Tanah kita harganya jauh lebih mahal. Iya kan? Iya sayang nih. Sayang gitu. Pasti ya materialnya harus menyesuaikan. 100 gitu. juta semeter, orang pada kerja apa sih? Ya Allah, ya Allah. Ini mana nih, ketiga. Ada nggak bagian rumah yang kalau kontraktornya atau tukangnya mau curang, klien nggak akan pernah tahu sampai rumah Oh, ya, itu beres. struktur mas, Struktur ya? pasti struktur. Bawah ataupun lantai 2 gitu. Ya bawah, lantai 2 semua yang tertanam, semua yang nggak kelihatan itu biangnya yang biasa dimakan di situ. Karena dicek itu akan sangat sulit. Gitu. Dan udah jadi gitu ya. Betul. Kecuali emang udah rusak banget. Betul, betul. Karena saya sebelumnya pernah beli rumah benar di sebelum ini. Ya belinya ngedadak gitu deh. Jadi nggak banyak ngecek, nggak banyak konsul sama orang. Terus setelah sekian lama kemudian dicek sama ibu mertua, dia tuh lantai 2-nya miring. Terus curiga ini kenapa, dibongkar ujungnya ternyata besi-besinya itu kecil banget, si semennya diginiin aja roboh dan lainnya. Iya, iya. Karena memang itu bagian yang biasa jadi makanan ya mas untuk yang begitu. Jadi saya ingat sekali ada satu ilmu, ini buat saya ini ilmu ya mas, diajarin sama om saya. Dia bilang gini, kalau kamu makan sesuatu dan harganya itu terlalu murah, nggak sesuai dengan apa yang kamu makan, kamu harus curiga. Oh iya benar. Misalkan kita tahu ini steak pikannya serinya ini maybe katakanlah begitu. Harganya normatifnya 200.000 tapi dia jual cuman 100.000 gitu kan, kita harus loh kok bisa. Ini ada apa nih? Kenapa nih? Nah. Iya benar. Nah biasanya tuh pasti kan sesuatu yang ngebuat dia jadi murah banget kan sesuatu yang nggak kita lihat. Bener, hal lain lah di luar duit. Benar. Gitu. Oh, baik. Tuh termasuk struktur, barang-barang galian, yang pekerjaan awal-awal mas, 3 bulan awal.
Itulah kenapa kami di JN bikin sistem yang pengawasan, pakai baik itu dengan CCTV, kunjungan bersama, visit dan lain sebagainya. Untuk mengatasi hal-hal begituan ya. Iya, kami takut jadi fitnah aja karena sebetulnya banyak orang udah paham bahwa struktur itu sering dimakan, sering dikerjain gitu. Makanya mending kami tunjukin aja. Oh, nice tuh. Nice dia. Itu mainnya. Jadi dicek bareng, dilihat gitu. Dicek ya. bareng. Tapi beli rumah buru-buru jujur agak janggal sih sebenarnya. Orang beli rumah tuh pasti agak panjang loh. Nah itu ya inilah kondisinya lagi bingung kalau waktu itu. Saya tuh Banyak duit ya, Bang. enggak bukan ngeceknya tuh sore. Besok siang pelunasan. Iya. Karena emang lagi galau. Itu lagi. Oh iya. Oke. Nah, kayak keputusan aneh-aneh gitu. Nah, Pak Nardi pernah nggak masuk rumah orang terus tahu gitu ngebaca, wah ini 5 tahun lagi atau sekian tahun lagi ambruk nih, ini jelek nih. Pernah nggak Pak Nardi? Enggak sih ya, itu kayaknya dukun ya kalau masuk ini kayaknya ada isinya dulu. Enggak sih. Nggak, Cuman, maksudnya kayak ada struktur-struktur yang kelihatan, oh ini nggak oke nih. ya, Bayangin nih nggak oke. ada beberapa yang memang kelihatan dan kita ini ya Mas, tahu ya kalau ini memang berpotensi resiko dan lain sebagainya. Cuman ya kalau dulu sih saya cenderung ngusil ya, suka ngasih tahu. Kalau sekarang sih saya lebih ke kalau nggak ditanya ya sudah gitu. Tapi kalau teman deket ya pasti bisa kasih tahu lah. Oh. Apa biasanya tandanya Pak Nardi yang kelihatan? Kalau yang kasat mata tuh sebetulnya hal-hal sederhana ya, kayak dindingnya retak misalkan, ada retakan-retakan. Retakan kan macam-macam penyebabnya, bisa jadi adukannya nggak oke, bisa jadi juga pada waktu ada Indonesia negara ring vulkanik kan sering gempa kecil dia ternyata goyang, bawahnya nggak terlalu kuat. Jadi hal-hal kecil-kecil gitu bisa menandakan itu. Oke. Bahkan itu bocor. Jadi harus dicari juga ini retaknya tuh kenapa? Benar. Karena kemarin kan kita ngobrolin retak rambut itu ya. Benar. Nah itu sama sih, mirip-mirip kayak gitu. Kita harus cari dulu sumbernya di mana. Bisa struktural, bisa aja cuman karena plesterannya atau aciannya nggak sempurna. Gitu ya. Jadi sebenarnya retak juga ada yang emang ini krusial nih, ada yang ya itu karena acian kurang ini aja gitu. Oke. Enak juga ya ngebangun rumah. Jadi ngerti gitu ngeliat-liatnya rumahnya. Iya. Nah, Pak Nardi. Ya. Ini preferensi pribadi. Oke. Saya penasaran. Iya. Pak Nardi sama saya tuh punya preferensi yang beda. Oke. Punya selera yang beda. Benar. Di rumah ini kalau boleh Pak Nardi nolak satu permintaan saya tanpa konsekuensi, yang bagian mana Pak? Nolak satu permintaan. Iya, jangan deh Mas Bintang. Jangan itu. Ini harus dipikirkan ini. ART. Karena waktu itu kan mundurnya panjang sekali. Nah, ini case boleh diceritain nggak sih? Gas. Jadi sebetulnya rumah ini tuh punya kamar ART yang kecil banget. Bener-bener kecil. Kalau menurut saya layaknya layak. Tapi menurut Mas Bintang, wah enggak Pak. Kalau bisa ya orang yang ada di tim saya bekerja di sini harus dapat lebih lebar lagi. Nambahnya cuma 1 meter. Tapi itu bangunan baru Mas, kita harus nambah maju lagi. Itu nggak sesimpel. Waktu itu sebetulnya kalau boleh nolak ya pengen nolak, karena kan itu nempel muka soalnya ya. Nggak cuma nempel Mas, itu kan dicor dulu, dibikinin tulangnya dulu. Kita harus bikinin daknya dulu, ada beberapa yang ditambahin kolom sendiri. Kalau dilihat dari desain 3D gitu kan cuma ditarik, di stretch dikit. Iya, saya nggak ngerti, makanya saya lihat dari depan, oh ya dah. Masih oke kok. Ternyata waduh, itu sebetulnya hampir 2 bulan lah khusus untuk fokus ke situ saja. Oh my god. Iya, karena Mas Bintang ingat, ini saya potong Pak. Atapnya kan udah jadi waktu itu. Dia kan di bawah aja, tiba-tiba Mas Bintang minta dimajuin. Waduh, itu. Nih. Iya. Akhirnya boleh curhat. Akhirnya keluar juga. Karena waktu itu kan ya akhirnya kita ngecek ke atas. Nah, saya itu dari awal memang nggak luasan ART itu kan memang itu dipakai sama yang sebelumnya. Memang ya udah itu buat ruang tinggal juga. Terus pas saya lihat kayaknya kurang deh kalau segini, tambahin. Saya kira cuma ya udah nambahin tembok, apa sih susahnya? Tembok itu yang ini Mas. Masa ininya nggak ada? Iya. Bikin nambahan lantainya. Terus dapur kenapa agak lama? Karena kan dia ada di atas dapur posisinya. Oh iya. Jadi kita harus bongkar ulang atas dapurnya untuk nambah.
Salah Pak Nardi kan cuma semeter kata. Iya bisa. Pak Nardi dimintain apa aja, dia mau defaultnya bisa dulu sih. Iya bisa, iya nggak apa-apa. Mantap, tapi thank you Pak Nardi. Oh ternyata repot di situ sih. Iya. Oke lah, udah itu aja, mantap. Teman-teman, nanti kita lihat video bareng Pak Nardi. Pas sudah terakhir kita lihat karyanya JN dengan matang dan mantep dengan udah nggak ada ngawang-ngawang lagi. Oke, sampai jumpa next time, bye. Right, thank you.